Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Umrotul Laili. Saya dari kelas 2021A dengan NIM akhir 006, mahasiswi S1 PG PAUD. Saya di sini akan membacakan laporan hasil penerapan game based learning di PGRA Aulia dengan aspek perkembangan fisik motorik kasar. Baik, yang pertama adalah profil PGRA Aulia yang berlokasi di Duku Buluh Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan visi sekolah berstandar nasional yang modern berasaskan Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan berkompetensi dengan kemajuan zaman. Akreditasi B dengan jumlah siswa 110 dari kelompok PG, RAA, dan RAB. Program khusus yaitu infak setiap Jumat, kegiatan sosial, berbagi makanan dengan para pengguna jalan, dan bakti sosial santunan untuk yatim dan duafa di setiap tanggal 10 Muharram. Nah, yang kedua adalah model pembelajaran game-based learning. Game-based learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu proses belajar dan membantu meningkatkan keefektifan siswa dalam belajar. Berdasarkan hasil penelitian Pak Pasterkio pada tahun 2009, Kazik Maulud dan kawan-kawan menunjukkan hasil bahwa GBL mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini disebabkan menurut Charles dan kawan-kawan dalam Astuti dan Handayani 2018, lingkungan pembelajaran berbasis permainan dapat menginspirasi siswa dan memberikan para siswa kesempatan belajar yang besar untuk meningkatkan pembelajaran mereka secara menyenangkan. Nah, yang selanjutnya adalah sintaks. Menurut McGonigal pada tahun 2011, games mengandung 4 fitur utama dalam aspek pendidikan antara lain. Yang pertama adalah tujuan atau hasil yang akan diperoleh oleh peserta dari aktivitasnya di dalam game. Yang kedua, aturan merupakan batasan-batasan mengenai bagaimana caranya pemain dapat mencapai tujuannya di dalam game. Yang ketiga adalah feedback system, menunjukkan kepada peserta seberapa dekat mereka dengan tujuan yang ingin diraih di dalam permainan. Yang keempat adalah voluntary participation. Setiap orang terlibat di dalam sebuah game atas dasar pemahaman bahwa mereka secara sukarela menerima adanya goals, rules, dan feedback system yang sudah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya adalah sintak estafet bendera. Yang pertama, guru menyiapkan bendera yang sudah terpasang gambar ular dengan berbeda warna, yaitu sintaks 1. Yang kedua, guru menyiapkan gelas plastik untuk menaruh bendera, yaitu sintaks 2. Yang ketiga adalah guru menjelaskan peraturan permainan, yaitu adalah sintaks 3. Yang keempat ada guru mendemonstrasikan permainan, yaitu sintaks 4. Yang kelima adalah anak melakukan permainan sesuai dengan instruksi yang diberikan, yaitu sintaks 5. Fokus aspek perkembangan motorik kasar. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak. Menurut Endang Rini Sukamti 2007-72 bahwa aktivitas yang menggunakan otot-otot besar diantaranya gerakan keterampilan non-lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif. Tujuan kegiatan. Menurut Torrente, pembelajaran berbasis game adalah penggunaan game dengan tujuan serius, yaitu pendidikan sebagai bantuan yang signifikan untuk proses pembelajaran. Pratiwi dan Mesfiro 2014, penggunaan permainan dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat diantaranya. De Vries 2006. Mendorong dan melibatkan semua siswa dalam pembelajaran, melatih kemampuan siswa seperti keterampilan literasi dan numerasi sebagai sarana terapi untuk mengatasi kesulitan kognitif, mainkan peran profesi sebelum dipraktikkan dalam kehidupan nyata, memberdayakan siswa sebagai produsen konten berbasis game atau multimedia. Langkah-langkah kegiatan estafet bendera.
Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yaitu 18 bendera bergambar ular dan 4 toples. 2 toples ditaruh di depan barisan anak dan 2 toples lagi di belakang barisan anak. Pada toples bagian belakang diisi dengan bendera yang warnanya sesuai dengan tim atau kelompok. Kemudian guru menjelaskan sambil mendemonstrasikan cara bermain permainan estafet bendera. Setiap anak mengikuti permainan estafet bendera. Anak-anak mulai melakukan permainan estafet bendera dengan berjalan memutari tim dan menaruh bendera yang ada di belakang ke toples yang ada di depan. Anak dikatakan berkembang ketika melakukan gerakan berjalan dengan lintasan lurus. Selanjutnya adalah hasil kegiatan dan dokumentasi kegiatan. Anak-anak akan belajar bekerja sama, bergiliran, berbagi peralatan dan saling mengoreksi selama bermain. Pelatih harus berperan penting sebagai pembimbing dan selalu memberikan nasihat yang tepat pada waktu yang tepat. Karena penggunaan permainan dalam proses pembelajaran bukan berarti anak dibiarkan bermain tanpa bimbingan dan pengawasan. Berikut adalah foto-foto dokumentasi. Kesimpulan, pembelajaran dengan model game-based learning memiliki kemampuan untuk menggeser model pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Berdasarkan teori belajar konstruktivis, ditegaskan bahwa belajar lebih bermakna ketika siswa terlibat dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Model pembelajaran ini membantu siswa membangun pembelajaran yang bermakna dan mempercepat pertumbuhan mereka dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Model pembelajaran game-based learning cocok diterapkan untuk di TK. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.